はい、皆さんこんにちは、ゲリーです。今回勉強するものはごとに、旅に、おきに。はい、この3つについて勉強していきましょう。はい、kita akan menjelaskan tentang go to ni, tabi ni, dan oki ni. Ya, pertama ketiga ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu tentang pengulangan atau kejadian yang berulang-ulang, kejadian yang berkelanjutan juga bisa, rutinitas juga bisa seperti itu. Jadi, kano mitsu wa nita you na arimasu ne. Tatoeba, itsumo toka, kaisuを表すときとか、あとは毎回こうだよというときにこの3つでよく使います。はい、ちゃんと覚えてくださいね。はい。どんな違いがありますかというと、まず接続語に見てみます。はい、hubungannya pertama go to ni memiliki hubungan dengan, maksudnya setsuzukunya dengan meishi go to ni, terus ada doshi go to ni, suroshi go to ni. Itu untuk go to ni, jadi bisa dipakai dengan tiga suku kata ya, golongan kata benda go to ni, kata kerja go to ni, terusnya ada suroshi itu mungkin ada yang baru mendengar, sebutan lainnya ada jisushi atau yang lain-lainnya ya. Jadi suroshi itu berhubungan dengan angka-angka atau hitungan-hitungan itu. Jadi suroshi seperti waktu misalkan, itu masuknya ke suroshi. 1時間、2時間、1秒、2秒 kayak gitu-gitu, masuknya ke suroshi. Itu ya. Itu untuk go to ni. Hai. 次は旅にですね。旅にというのは、飯の旅に、それから年旅に、するしはないです。はい、いいですか。旅の時は飯と年しか使うことができないということをちゃんと覚えてください。Jadi yang harus diingat adalah tabi ni hanya bisa digunakan dengan dua, ya, bisa disatukan dengan kata benda dan kata kerja saja. Untuk surosinya, untuk bilangan-bilangan seperti itu nggak bisa digunakan. Itu ya, tabi ni. Itu untuk tabi ni, perlu diingat, berbeda dengan go to ni tadi. Go to ni bisa digunakan dengan tiga golongan kata ya, kosakata. Sedangkan tabi ni hanya dua, seperti itu. Yes, kok. Hai, segi. Ya, di sini tabi ni menggunakan no, partikel no. Jadi meshi no tabi ni, berbeda dengan go to ni tadi. Go to ni tidak ada no-nya di sini. Jadi meshi langsung go to ni. Ya, karena tabi ni sendiri juga dia masuk ke golongan kata benda juga ya. Selain dia akhiran, dia masuknya ke kata benda juga. Jadi kita butuh partikel no di situ. Oke. Untuk go to ni dia hanya masuk ke akhiran dan juga ekspresi gitu ya, untuk mengungkapkan frasa lainnya gitu. Oke. Segi oki ni. Oki ni というのは名詞もない動詞もないけどするしだけですね。するしだけです。はい、するしoki ni. Jadi untuk dosi nya nggak ada, dan untuk mensinya juga nggak ada. Itu untuk oki ni harus dihafal. Jadi oki ni hanya untuk yang menjelaskan tentang waktu, angka-angka dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Itu harus dipahami baik-baik agar kita tidak keliru lagi dalam menghadapi soal-soal di LPTN 3 nantinya. Oke. Hai, setsuzukunya udah oke. Jadi yang harus diingat seperti tadi, hubungan-hubungan satu-satu masing-masing kata-kata ini itu bisa digabungkan dengan apa saja, itu yang harus diingat. Dan
penggunaannya pun seperti apa harus diingat. Itu ya, seperti tadi misalkan ada no Messi no Tabini seperti itu cara penggunaannya harus diingat. Oke, kita masuk ke persamaan dan perbandingannya, harus lihat ke Reibung. Oke, Reibung pertama. Oke, Messi goto ni to Messi no tabi ni. Hai, 1番、春が来て日ごとに暖かくなってくると、春が来て日のたびに暖かくなってくるという時は、この2つの意味は同じですね。この2つの意味は同じです。両方も使うことができますっていうことをちゃんと覚えてくださいね。Untuk kedua ini artinya sama, penggunaannya pun sama. Jadi kita bisa menggunakan goto ni, bisa juga menggunakan tabini. Tapi ingat, untuk tabini kita memerlukan partikel no. Jadi setelah Messi, setelah kata benda ada partikel no di situ, baru tabini. Berbeda dengan goto ni itu langsung dari kata benda langsung ke goto ni, seperti itu ya. Jadi nggak ada partikel no di sini. Ingat, kita bisa menggunakan keduanya dalam kasus ini. Oke.次, doshi goto ni to doshi tabi ni. Nah, untuk doshi kita nggak perlu lagi pakai partikel no di sini ya, langsung goto ni dan tabi ni seperti itu. Oke, jadi berbeda dengan saat digunakan dengan Messi. Oke. Hai, Reibung. Bisa dilihat juga contoh kejadiannya seperti apa, bisa dilihat di video berikut ini. Nih, 彼女がいるんだよね。彼女はどうでしたか？見ることに可愛くなるよ。え？本当？遊びに胸がドキドキするんだよな。それは恋だよね。いいね。はい、という風な感じですね。見るごとに可愛くなるの時は、見るたびに可愛くなるという風に、使いますね。Jadi kita bisa menggunakan dua, goto ni dan tabi ni. Seperti itu. Kalau misalkan kasusnya dengan doshi ya, seperti tadi. Itu sama. Jadi miru goto ni kawaiku naru, maka miru tabi ni kawaiku naru. Seperti yang tadi, Messi juga artinya sama, penggunaannya sama, penempatannya juga sama. Oke, nggak ada yang berubah sama sekali. Dan antara goto ni dan tabi ni di sini juga menjelaskan hal yang sama. Itu maksudnya miru goto ni berarti setiap kali melihatnya, seperti itu. Setiap saat saya melihat dia, seperti itu bisa. Jadi dan tabi ini juga seperti itu ya, sama. Setiap kali, setiap saat kayak gitu. Pemahamannya saya serahkan lagi ke masing-masing kalian. Hai. 2つ目、会うたびに胸がドキドキする時に、会うごとに胸がドキドキするよという風にも使いますね。Jadi sama seperti tadi, au tabi ni di sini bisa diganti dengan au goto ni, seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk penggunaannya antara goto ni dan tabi ni. Ya, mereka memiliki arti yang sama. Ingat, hanya miru goto ni, au tabi ni. Jadi hanya goto ni dan tabi ni di sini. Untuk oki ni nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah bahas di awal tadi, oki ni hanya untuk suryoshi. Jadi oki ni nggak ada Messi-nya, nggak ada juga doshinya, gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus ini hanya bisa digunakan dengan goto ni atau tabi ni, seperti itu. Oke, jadi misalkan kalau misalkan dengan kalimat ini kita gunakan oki ni, miru oki ni kawaiku naru, toka, au oki ni mune ga dokidoki suru, toka, au
沖に、好きになるとかというふうにはちょっとできませんですね。言えません.全然言えません. Jika ini nada mas. Ya, jadi oke ini nggak bisa digunakan dengan pola kalimat seperti itu. Oke, ingat. Dan sekarang kita masuk ke oke ini suryoshi. Hai. Sugi suryoshi no koto desu ne. suryoshi というのは数に関係するものですね。suryoshi. Nah, untuk suryoshi, gotoni, dan okini. Yang pertama kita lihat. Kono drama wa ikkan goto ni omoshiroku naru. Kono drama wa ikkan goto ni omoshiroku naru. Itu toki wa goto ni shika tsukaenai ということをちゃんと覚えてください. Jadi untuk ini hanya bisa digunakan oleh okini, goto ni. Jadi okini nggak bisa sama-sama, apalagi dengan tabini seperti itu. Kenapa? Karena okini hanya bisa dipakai ketika kita menjelaskan tentang waktu dan jarak seperti itu ya. Jadi okini hanya untuk menjelaskan waktu juga jarak gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak semua suryoshi bisa digunakan dengan okini. Tapi untuk gotoni dia bisa masuk ke semua suryoshi seperti itu. Oke, itu harus diingat. Poinnya itu poin-poin pentingnya perbedaan antara okini dan gotoni seperti itu. Jadi okini ingat nggak bisa digunakan untuk semua suryoshi, tapi gotoni bisa digunakan untuk semua suryoshi. Jadi dalam kasus ini kono drama wa ikkan goto ni omoshiroku naru. Kalau misalkan kita ganti dengan okini, kono drama wa ikkan oki ni omoshiroku naru yo. Itu salah, nggak bisa digunakan. Jadi ingat hanya goto ni seperti itu. Oke. Dan juga tabini juga nggak bisa di sini ya. Ingat tabini hanya dua, kata benda juga kata kerja. Jadi nggak ada suryoshinya di situ. Oke. Dan saat-saat seperti apa suryoshi dan okini, gotoni dan okini bisa digunakan atau artinya sama? Kita lihat reibung berikutnya, yaitu bus wa 10分ごとに来ます. Ya, bus wa 10分ごとに来ますと、バスは10分おきに来るですね。バスは10分おきに来る. Jadi kalimatnya sama, hanya berbeda di gotoni dan okini. Seperti yang tadi tuh ya, kalimatnya sama hanya berbeda di gotoni atau tabini seperti itu. Ya, tapi untuk kasus ini mereka memiliki arti yang sama. 10分ごとに来ますと10分おきに来ます。意味は10分経ったら1台バスが来ますという意味ですね。10分経ったら1台バスが来ます. Artinya seperti itu. Jadi setiap 10 menit bisnya datang seperti itu. Atau bis datang setiap 10 menit. Gampangnya seperti itu ya. Jadi untuk di sini dalam saat ini gotoni dan okini memiliki arti yang sama. Penggunanya juga sama, tidak mengubah artinya ya. Oke. Dan apa perbedaannya antara gotoni dan okini? Kita lihat di sini. Sugi no reibung desu ne. Gotoni to okini ga chigau imi ga aru ということをちゃんと覚えてください。これですね。例えば1週間ごとに買い物に行きますと1週間おきに買い物に行きます. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya di mana? Jadi di sini kita menggunakan 1週間, suryoshinya 1週間. Ya. Suryoshinya 1週間 gotoni dan 1週間 okini. Suryoshinya sama, 1週間, jadi satu. Nah, perbedaannya adalah ketika angka satu hadir di dalam kalimat, okini memiliki arti yang lain dengan
Gotoni. Maksudnya kalau misalkan di Gotoni ketika dijelaskan angka 1 seperti tadi, 1週間 ごとに買い物に行きます。Maksudnya adalah 1週間 に1回買い物に行きます。Gitu ya. Jadi 毎週1回買い物に行きますか. Kayak gitu. Jadi dalam seminggu saya berbelanja seminggu sekali atau seminggu sekali saya berbelanja kayak gitu. Itu untuk Gotoni. Tetapi untuk Okini 1週間 を機に買い物に行きます. Walaupun di situ 1週間 dan angka 1 yang kita gunakan, dia memiliki arti setiap 2 kali gitu. Karena Okini itu memiliki maksud juga jeda atau selang seperti itu ya. Selang seminggu, jeda seminggu kayak gitu. Setiap jeda seminggu saya pergi berbelanja. Jadi kalau untuk Okini artinya seperti itu. Berbeda dengan Gotoni yang memiliki artinya masing-masing atau setiap saat kayak gitu. Kalau misalkan Okini ada jedahnya di situ. Jadi dia memiliki arti jeda pada saat angka 1 hadir. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kasus ininya 1週間 Gotoni dan 1週間 Okini, berarti kalau misalkan 1週間 Gotoni setiap seminggu sekali. Tetapi ketika 1週間 Okini berarti setiap jeda seminggu kayak gitu. Setiap selang seminggu kayak gitu ya artinya. Jadi ingat poinnya adalah ketika angka 1 hadir dalam kalimat, Okini dan Gotoni memiliki arti yang sangat berbeda. Gitu. Tapi penempatannya sama, semuanya sama. Hanya artinya saja yang berbeda. Oke. Dan di sini hanya untuk Okini dan Gotoni. Tabini nggak bisa. Itu poin-poin pentingnya. Oke, kita review lagi. Ingat, Gotoni bisa digunakan dengan 3 suku kata, yaitu Meishi, Doshi, dan Suroshi. Jadi yang sering digunakan adalah Gotoni. Ichiban yoku sukou no wa kono Gotoni desu ne. それからSuroshiの時はOkiniを使いますね。Suroshiの時はOkiniを使います。はい。Dan Suroshi maksudnya Okini hanya bisa digunakan dalam jikang to kyori. Kyori itu jarak ya. Jadi Okini hanya bisa digunakan dengan waktu dan jarak. Itu juga harus diingat. Oke. Dan satu lagi yang paling penting adalah yang barusan kita bahas tadi terakhir, Okini dan Gotoni memiliki arti yang sangat berbeda ketika angka 1 hadir dalam kalimat. Seperti itu harus diingat. Poin-poinnya harus diingat ya. Itu bisa ketika kita paham perbedaannya, penggunaannya, kita nggak akan terkecoh lagi dalam menjawab soal-soal di dalam JLPT nanti kayak gitu. Oke, 重要ですね。ちゃんと覚えておいてください。はい、それでは今回の遊具は終わります。はい、皆さんなんだかね、文法の授業が難しいと思うけど、頑張ってくださいね。はい、じゃあ、次はだらけのことですか。だらけと、おかげとせいについて勉強していこうと思っていますけど、ちょっと頑張ってくださいね。楽しみにしてください。はい、じゃあそれでは今回で1回目、の授業が終わります。また次の授業で会いましょう。Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami juga apabila memang membantu untuk kalian bisa mengerti lagi pelajaran ini. Dikasih jempolnya. Apabila memang kurang, jangan sungkan untuk memberikan dislike-nya, nggak masalah, karena apapun yang kalian berikan kepada kami, entah itu dislike atau like, itu menjadi motivasi untuk kami. Juga untuk kolom komentarnya silakan diisi tentang komentar saran, kritik juga apa, dan juga bisa untuk meminta pembahasan di situ. Nanti akan kami pantau. Seperti itu. Jadi ikuti terus dan
semangat terus bersama kami. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Hai. じゃあ、日本語の勉強を僕と一緒に楽しく勉強しましょう。さようなら。